Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya, channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik mengenai investasi bodong di gereja. Apa? Investasi bodong di gereja. Nggak salah, Pak? Nggak salah. Benar. Jadi begini, tidak sedikit, tapi tidak semua ya, tidak sedikit gereja modern sekarang ini mengajarkan investasi bodong di gereja. Tidak hanya di Indonesia loh, di luar negeri juga melakukan hal yang sama. Kebetulan saya pernah tinggal di 2 negara. Di Australia saya pernah mendengar khotbah investasi bodong gitu ya di gereja. Di Amerika Serikat pun juga. Oke, apa itu investasi bodong atau penawaran investasi bodong di gereja? Ada yang eksplisit, ada yang implisit. Nah, kita bicara yang eksplisit dulu ya, yang terang-terangan. Ya, terang-terangan diajarkan di gereja atau diberitakan di gereja. Jadi begini, baru-baru ini meledak kasus beberapa robot trading ilegal ya, yang sebenarnya money game Ponzi tapi dibalut dengan tawaran robot trading, baik itu robot trading forex maupun robot trading emas. Ada juga yang kripto gitu ya. Nah, di sini khususnya saya sebut sajalah merek lah ya, karena ini yang paling banyak dimainkan oleh orang-orang Kristen. Ini yang membuat saya jadi miris, yaitu robot trading DNA Pro. Ya. Kenapa? Karena ternyata para leader yang ngetop bahkan pemain-pemainnya juga banyak orang Kristen. Yang memasarkannya pendeta pula gitu. Benar, pendeta. Kalau Anda lihat salah satu video saya, Anda bisa lihat di sini, saya pernah bahas mengenai seorang pendeta yang menjadi founder, afiliator dari robot trading DNA Pro. Di video saya itu, saya cuplik videonya ketika dia mempromosikan DNA Pro, dia kutip ayat Alkitab. Ayat yang seharusnya amanat agung, yaitu pergilah dan jadikan segala bangsa muridku, murid Tuhan gitu ya, dirubah menjadi pergilah dan jadikan semua bangsa sultanku, sultannya Tuhan. Dari mana itu? Dari mana? Dia memelintir ayat itu, bahkan menurut saya diperkosa ayat itu untuk menunjang promosi robot trading DNA Pro-nya. Seakan-akan kalau orang Kristen ngikut robot trading DNA Pro akan jadi sultannya Tuhan gitu. Astaga. Ini memalukan loh. Menurut saya ini memalukan. Oh, videonya itu tersebar kok. Tersebar. Ya, seorang pendeta ya melakukan itu. Jelas-jelas dia menawarkan investasi bodong di gereja, ini yang eksplisit. Dan bahkan kadang setelah ibadah selesai, mereka mengadakan sesi BOP, Business Opportunity Presentation ya, merekrut member-member baru supaya ikut main robot trading DNA Pro ini. Betul, founder-founder itu pasti untung karena dia yang kepalanya, dia yang mula-mula gitu ya. Kalaupun dia balik modal, biasanya itu uang dia sendiri. Kalau dia untung, dia makan uang orang-orang di bawahnya. Yang di bawahnya gigit jari. Yang menikmati keuntungan siapa? Ya foundernya, leadernya yang di atas. Dalam hal ini yang contoh saya, pendetanya yang dapat untung besar. Jemaatnya yang direkrutnya buntung semuanya. Baguslah kalau ada yang break even, balik modal. Kalau tidak, ya buntung. Siapa yang makan? Pendetanya. Nah, ini kan kurang ajar gitu ya. Inilah contoh investasi bodong di gereja yang eksplisit, yang terang-terangan, yang tidak malu-malunya. Mimbar dan gereja dipakai untuk tujuan hal seperti ini. Padahal kekristenan itu harusnya sesuatu ajaran di mana
hamba Tuhan atau dalam hal ini pendeta mengajarkan bagaimana umatnya hidup seturut dengan gambar Tuhan Yesus ketika masih hidup di dunia, yaitu mempraktekkan firman, ya. Dan firman-firman yang diajarkan adalah bagaimana merubah orang ini supaya semakin hari semakin taat dan hidup seturut kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya kekristenan itu bukanlah sesuatu pengajaran bagaimana seseorang itu hidup kalau dia jadi orang Kristen menjadi tambah kaya raya, tambah terberkati gitu ya. Nggak ada. Kalaupun ada yang bilang kalau Anda jadi orang Kristen, rajin ke gereja kami, rajin memberikan persembahan yang terbaik, memberikan persepuluhan, rajin memberikan persembahan buah sulung, maka Anda akan diberkati berlipat-lipat ganda. 30, 60, 100 kali lipat. Padahal ayat mengenai 30, 60, dan 100 kali lipat itu adalah mengenai benih firman yang ditabur, yang jatuh di hati yang baik dan berbuah. Bukan mengenai uang yang diberikan ke gereja kemudian menjadi berkat kembali bagi si pemberinya 30, 60, atau 100 kali lipat. Tidak. Itu salah satu pemelintiran ayat Alkitab. Jadi, kekristenan seakan-akan diencerkan, dijadikan ajaran untuk meraih kekayaan. Inilah teologi kemakmuran. Ya, kekristenan tidak mengajarkan hal seperti itu. Kemudian diajarkan lagi, kalau Anda memberikan persepuluhan, maka persepuluhan Anda itu akan membuka portal surga. Seakan-akan persembahan persepuluhan Anda itu adalah investasi masa depan. Dengan memberikan persepuluhan, maka nanti portal surga terbuka buat Anda. Ini pemelencengan mengenai persembahan persepuluhan juga. Persembahan persepuluhan sudah saya bahas di channel saya ini 29 seri. Bagi Anda yang baru di channel saya, silakan cek di channel saya, ada 29 video. Jadi kalau Anda mau belajar yang benar apa itu persembahan persepuluhan, Anda lihat saja video-video saya. Di situ saya jelaskan dengan detail apa itu hakikat persembahan persepuluhan. Bukan untuk membuka portal surga. Begitu juga mengenai persembahan buah sulung yang di beberapa gereja diajarkan adalah persembahan setiap tahun di mana seluruh gaji bulan Januari Anda berikan. Nah, kalau Anda memang mau memberikan gaji Anda karena Anda tulus, Anda terpanggil untuk membantu pekerjaan gereja, monggo. Anda mau lakukan setiap tahun, monggo. Tapi itu bukan persembahan buah sulung. Itu persembahan buah sulung juga pernah saya bahas. Anda cek di channel saya ini. Nah, di situ saya jelaskan persembahan buah sulung aslinya adalah kalau Anda seorang petani, Anda punya sawah 1 hektar ke, 10 hektar ke, bahkan 100 hektar. Ketika Anda panen dulu setahun sekali gitu ya. Ketika Anda panen, Anda hanya memberikan seberkas dari, misalnya kalau gandum ya, yang terbaik dimasukkan ke dalam sebuah keranjang, kemudian Anda unjuk-unjukkan kepada Tuhan dan berterima kasih. Itu persembahan buah sulung. Bukan hasil panen 1 hektar, 10 hektar, atau 100 hektar Anda serahkan semua ke Tuhan. Bukan. Nah, sekarang yang dimodifikasi menjadi seluruh gaji Januari Anda berikan sebagai persembahan buah sulung. Supaya Anda diberkati berlimpah lagi. Nah, ini investasi bodong ini. Ya, Tuhan tidak mengajarkan dengan memberikan itu Anda akan diberikan rezeki berkali-kali lipat sesuai dengan persembahan buah sulung Anda. Ngaco itu. Ini bentuk investasi bodong juga di gereja. Jadi, kekristenan tidak mengajarkan Anda untuk mendapatkan berkat berkali lipat dari persembahan yang Anda berikan. Mengatakan ini bukan berarti saya mengajarkan Anda untuk tidak memberi loh ya kepada gereja. Anda tetap harus memberi kepada gereja. Karena memberi itu adalah bagian dari gaya hidup kekristenan. Dengan memberi kepada gereja, Anda menunjang kegiatan pemberitaan firman di gereja Anda. Sekali lagi, saya bukan
mengajari Anda untuk tidak memberi. Tetap Anda untuk memberi. Berilah yang terbaik, tapi bukan dengan motivasi dengan Anda beri, Anda dapat pelipat gandaan berkat gitu. Tidak ada. Nggak ada cerita kalau Anda orang malas, Anda rajin memberikan persembahan, Anda diberkati berlipat kali ganda. Anda malas. Anda kalau di kantor jadi biang kerok, tukang cari ribut, enggak dipecat aja syukur. Bagaimana Anda mengharapkan berkat puluhan atau ratusan kali lipat? Anda malas, Anda biang kerok. Anda pedagang, rajin memberikan persembahan. Segala macam persembahan lah Anda berikan. Tetapi ketika Anda berdagang dengan tidak jujur. Bagaimana Anda diberkati? Anda karyawan suatu instansi gitu ya, rajin memberikan persembahan segala macam persembahan, tapi kerjaan Anda korupsi. Bagus Anda tidak tertangkap KPK. Bagaimana Anda bisa diberkati berpuluh bahkan beratus kali lipat? Jadi jangan bodoh gitu ya. Jadi persembahan itu bukan tujuannya berdagang sama Tuhan. Nih Tuhan, saya kasih sekian, saya kasih 1 juta, kembalikan ya 30 juta, kembalikan ya 60 juta, kembalikan ya 100 juta. Kan ada ayatnya 30, 60, 100 kali lipat. Bukan itu konteksnya. Oke? Jadi cerdaslah. Persembahan itu tetap perlu Anda berikan kepada gereja, karena itulah sarana Anda untuk menunjang pemberitaan firman Tuhan di muka bumi ini melalui gereja Anda. Tetapi bukan menggunakan persembahan Anda itu untuk mendapatkan pelipat gandaan. Seakan-akan Anda berinvestasi mendapatkan kembali hasil yang luar biasa besar. Nah, inilah ajaran-ajaran yang menurut saya investasi bodong yang diajarkan di gereja, yang sesungguhnya tidak memuliakan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu ya dianggap, atau tepatnya kekristenan itu dianggap sebagai sarana untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan berkat berlimpah sesuai dengan persembahan yang Anda berikan ke gereja. Ini jahat sekali. Sekali lagi ya, mengatakan ini bukan mengajarkan Anda untuk tidak memberi. Anda tetap harus memberi kepada gereja Anda, karena dengan memberi itu Anda turut serta dalam pengabaran Injil atau melestarikan pengabaran Injil di gereja Anda, membantu pekerjaan Tuhan di gereja Anda. Sebagai orang Kristen Anda tetap harus memberi, tetapi jangan memakai pemberian itu seakan-akan Anda anggap sebagai investasi, bahkan investasi surgawi dalam bentuk persepuluhan supaya membuka portal surga. Anda rajin kasih perpuluhan tapi hidupan Anda tetap bejat, bagaimana Anda bisa masuk surga? Jadi nggak ada urusan memberikan persepuluhan dengan membuka pintu portal surga. Jadi jangan menganggap persepuluhan itu sebagai investasi surgawi. Itu sudah ngaco gitu ya. Begitu juga persembahan buah sulung, ya, yang untuk melipat gandakan rezeki Anda gitu. Atau persembahan persepuluhan supaya Anda tidak kena musibah, ya, dan segala macam yang sering dipelesetkan. Nah, inilah bentuk-bentuk investasi bodong yang secara sadar atau tidak sadar sering didengar di beberapa gereja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.